muatan berbahaya. Ya, topik kita hari ini kita lanjutin adalah muatan berbahaya, Pak. Setelah mengenai oil tanker, muatan berbahaya. Ya. IMDG, International Maritime Dangerous Goods Code, yang merupakan salah satu instrumen yang penting di bidang keselamatan maritime yang dibuat oleh IMO, Pak, International Maritime Organization, pada tahun 1965. Jadi sudah lama sekali ini, Pak. IMDG ini sudah dibuat oleh IMO, ya, International Maritime Dangerous Goods. Jadi muatan berbahaya, ya, peraturan muatan berbahaya internasional yang dibuat tahun 65 oleh IMO dan mengalami perubahan serta penambahan sesuai perkembangan, ya, angkutan barang berbahaya. Jadi selama tahun 65 sampai saat ini mengalami suatu perubahan penambahan, Pak, karena perubahan perkembangan pada angkutan muatan berbahaya. IMDG Code pertama terdiri dari 5 volume dan sekarang menjadi 2 volume yang ditambah dengan suplemen. Berdasarkan buku IMDG, International Maritime Dangerous Goods, Kode 2004, Edition 21, materi code yang tadinya merupakan recommended guidance menjadi mandatory. Yang tadinya recommended, Pak, recommended guidance menjadi mandatory. Hal ini dikarenakan disebabkan oleh apa? Pengangkutan muatan yang berbahaya semakin meluas, Pak. Banyak sekali kapal-kapal sekarang mengangkut muatan yang berbahaya, kapal tanker, gas, chemical, ya. Bukan hanya itu, kontainer juga ada muatan berbahaya, Pak. Disadari bahwa dalam jumlah yang relatif sedikit muatan berbahaya dapat menimbulkan resiko yang sangat besar. Sedikit aja, Pak. Apalagi banyak muatan berbahaya saat zaman sekarang ini. Termasuk kesadaran manusia terhadap kelestarian lingkungannya, Pak, yang semakin tinggi, dan menganggap muatan berbahaya dapat menjadi marine pollutants yang dapat mencemari lingkungan. Polusi, Pak. Kalau tidak disiplin atau tidak mengikuti aturan dalam hal pengoperasian atau loading discharge kapal yang muatan berbahaya, nah itu sangat riskan, ya, dapat mencemari lingkungan. Jika menangani muatan berbahaya harus diperhatikan 2 hal, yaitu handle with care, tangani dengan hati-hati, know the nature of hazard, pahami, Pak, sifat fisika atau sifat kimianya dari muatan itu. 1. Di dalam konvensi internasional SOLAS Safety of Life at Sea tahun 1974 pada bab 7 dan amandennya diatur tentang carriage of danger goods. Ya, di SOLAS sendiri, Pak, pada bab 7 itu berbicara mengenai pengaturan atau diatur tentang carriage, mengangkut barang-barang berbahaya dengan carriage of danger goods yang dibagi menjadi 4 bagian, Pak. Yang pertama, A, carriage of danger goods in packets from solid or in solid form in bulk. Jadi membuat barang-barang bahaya dalam satu pack, ya, in solid form in bulk di kapal bulk. Yang kedua, B, construction and equipment ship carrying dangerous liquid chemical in bulk. Konstruksi dan perlengkapan ships carrying kapal memuat dangerous chemical yang berbahaya di bulk. Ya, jadi ini berbicara mengenai memuat liquid chemical, Pak. Muatan cairan yang berbahaya. Kalau yang E memuat muatan berbahaya dalam paket form. Yang C, konstruksi dan perlengkapan untuk kapal-kapal yang memuat liquefied gas in bulk. Jadi yang C, bulk, makanya Bapak kalau misalnya
masuk ke tank ke Singapura, ditanya Pak, what kind of your cargo you carry? Kamu bilang, ya, we are tanker ship, ya, we are tanker ship dengan muatan A misalnya, ya. Mereka udah tahu Pak, itu paket form, ya, muatan yang berbahaya di bulk dalam paket. Kalau kamu bilang B dalam solas, wah itu muatan chemical, cairan chemical. C gas, ya. Yang D special requirement, spesial persyaratan, requirement, persyaratan for carried irradiated nuclear fuel. Nah ini ngeri sekali Pak, yang berhubungan dengan terkait nuclear fuel, plutonium and high level radioactive what's on board ship. Ya Pak, lebih ngeri sekali Pak, ya, membawa bahan-bahan bahaya terkait nuklir, irradiated nuclear fuel, ya, cairan daripada bahan-bahan minyak daripada nuklir. Nah, material B menjadi acuan dalam International Bulk Chemical Code, sedangkan bagian C menjadi acuan International Gas Carrier, IGC, International Gas Carrier Code, dan bagian D menjadi acuan irradiated nuclear fuel, INF Code. Itu kelas-kelasnya Pak ya, bagian A, B, C, D. Bagiannya pada soal. Sekarang klasifikasi dan pengapakannya Pak. Barang bahaya yang dibagi menjadi beberapa kelas. Kalau tadi bagian Pak ya pada soal, sekarang pada kelasnya. Ya, kelas 1. Nah, ini juga sama Pak, ditanya nanti kalau mau masuk Singapura. Kelas 1 eksplosif, yaitu zat-zat yang memiliki sifat mudah meledak. Pada divisi 1, zat dan barang yang memiliki sifat eksplosif. Divisi 2, zat dan barang yang memiliki sifat khusus tetapi tidak ada bahaya eksplosif. Divisi 3, zat dan barang yang memiliki bahaya kebakaran, letusan kecil. Divisi 4, zat dan barang yang tidak menimbulkan bahaya besar. Divisi 5, zat yang tidak dianggap memiliki bahaya eksplosif. Divisi 6, barang yang sama sekali tidak mempunyai bahaya eksplosif. Itu pada kelas 1. Ada 6 divisi. Nah, kelas 2, gas compressed, liquefied or dissolved under pressure. Gas yang bertekanan, Pak, yang dicairkan atau diuraikan menjadi di bawah tekanan. Ya, itu adalah gas compressor, liquefied or dissolved under pressure. Kelas 3, flammable liquid, adalah cair yang mudah menyala, Pak. Itu namanya tercantum di kelas 3, flammable liquid. Kelas 4, flammable solids, adalah zat padat yang mudah menyala di kelas 4 ya Pak ya. Apa aja kelas 4.1, flammable solid, zat padat yang mudah menyala. Kelas 4.2, substance, liable to spontaneous combustion. Apa itu Pak? Zat yang mempunyai kemungkinan besar dapat terbakar secara spontan. Nah ini bahaya Pak. Ya, zat yang mempunyai kemungkinan besar dapat terbakar secara spontan. Kelas 4.3, substance which in contact with water emit flammable. Gas adalah zat yang jika kontak dengan air dapat memancarkan gas yang mudah menyala. Itu pada kelas 4.3. Kelas 5, oxidizing material. 5.1, oxidizing substance. Apa yang dimaksud pada kelas 5.1 Pak? Zat yang dapat beroksidasi. Kelas 5 nomor 2, organic petrosides, adalah organik petrosida. Kelas 6, poison, gas beracun. Kelas 6.1, toxic substance, zat yang beracun. Kelas 6.2,
infectious substance, zat yang mudah menular. Kelas 7, radioaktif material. Apa itu yang dimaksud radioaktif material, Pak? Bahan-bahan yang radioaktif. Ini juga hati-hati, Pak. Ya, sering dimuat pada kapal-kapal tanker ini. Kelas 8, korosif, bahan yang mudah merusak. Dan kelas 9, miscellaneous, dangerous substance and articles. Contoh, any other substance with experience has shown or many show to be a such dangerous character that a provisions of this part shall be applied to it. Jadi bermacam-macam, Pak, zat yang berbahaya lainnya yang menurut pengalaman memperlihatkan sifat yang sedemikian rupa sehingga ketentuan tentang barang-barang bahaya harus diterapkan. Other regulates material. Sekarang pengepakan, Pak. Ya. Dalam buku IMO model core 110 dijelaskan bagaimana pengepakan barang berbahaya. 1. Pengepakan harus kuat, nomor 1, Pak. Harus kuat dan dalam keadaan baik. Yang kedua, mempunyai sifat bahwa permukaan bagian dalamnya isinya mungkin bersinggungan dengannya, tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, mampu menahan melindungi jika ada risiko yang terjadi dari penanganan dan pengangkutan melalui laut tersebut. Nah, ini pengepakan, Pak, ya. Yang ke B, bila digunakan bahan yang mempunyai sifat mengisap atau material sebagai bantalan ganjalan yang biasa dipakai untuk pengemasan zat-zat cair dalam tabung, maka bahan atau material tersebut harus 1. bisa memperkecil, Pak, bahaya mungkin ditimbulkan oleh zat cair itu. Yang kedua, ditempatkan sedemikian rupa mencegah isi kemasan yang dapat bergerak dan tabung itu tetap terlindung. Tabungnya tetap terlindung. Yang ketiga, bila memungkinkan sejumlah penyerap yang cukup mampu untuk mengisap bocoran zat cair jika tabungnya pecah. Yang keempat, tabung yang diisi zat cair berbahaya harus ada jarak antara pembukaan cairan dengan alit penutupnya. Pada pengisian dengan suhu yang cukup guna memungkinkan pemuaian pada suhu tertinggi selama pengangkutan secara normal. Kelima, silinder atau tabung yang diisi gas bertekanan harus memiliki konstruksi yang memadai, dites dan dipelihara, Pak. Dilakukan pengisian secara benar.